Saya ajak kita membuka Alkitab dari 1 Petrus pasal yang pertama. Kita melanjutkan eksposisi kita dari 1 Petrus. Kita hari ini sampai ke dalam ayat 20 dan 21. Tapi saya akan bacakan bagi saudara sekalian dari ayat 17 yang minggu lalu kita bahas, karena ini adalah kelanjutan dari apa yang kita bahas sebelumnya. Saya bacakan bagi saudara ayat 17 sampai 19, 1 Petrus 1, dan saudara bersama-sama kita semua membaca ayat 20 dan 21. 1 Petrus 1 ayat 17 saya mulai bagi saudara sekalian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bersama-sama, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru nyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan kami bersyukur Engkau telah menghimpunkan kami pada pagi hari ini untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan kami sekarang siap untuk merenungkan, mendengar akan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memimpin setiap kami, berbicara kepada setiap kami, menyatakan anugerah dan belas kasihan-Mu kepada setiap kami, juga hamba-Mu yang berbicara. Tuhan, berikanlah firman-Mu, Tuhan, berilah kekuatan-Mu dan urapan-Mu, sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya boleh berasal dari Tuhan saja, yang boleh menghibur umat Tuhan, yang boleh menguatkan iman kami, yang boleh menegur akan kesalahan kami, dan boleh mendidik kami di dalam kebenaran. Berkati dan pimpin setiap kami ya Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan oleh seluruh pemberitaan firman, dan Engkau menyatakan anugerah-Mu dan sukacita-Mu di dalam hati kami di dalam Engkau. Berkati dan setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, ayat 20 dan 21 seperti tadi kita sudah baca, sesungguhnya adalah kelanjutan dari ayat 17 sampai 19. Ya. Bukan hanya ayat 20 kelanjutan dari ayat 19, ya memang itu pasti begitu ya. 20 ada kelanjutan ayat 19. Tapi yang saya maksudkan adalah kelanjutan pemikiran, ya, kelanjutan pemikiran dan kelanjutan dari pokok pembicaraan. 17, 19 lalu dieksplor selanjutnya di dalam ayat ke-20 dan 21. Ayat 17, 19 khususnya kita sudah bahas minggu lalu, menekankan satu perintah yang ketiga dari 1 Petrus ini, yaitu supaya kita hidup dalam ketakutan. Ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, ya, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Ini jadi Petrus memberi peringatan kepada orang-orang Kristen yang menerima akan surat ini untuk hidup dengan penuh kengerian, ketakutan. Kalau engkau masih hidup dengan cara hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia, empty way of life, karena sesungguhnya Allah telah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia itu dengan darah anaknya yang tunggal. Peringatan ini mirip dengan apa yang Paulus katakan di dalam Galatia pasal yang kelima. Saya bacakan bagi saudara ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, jadi memang Kristus telah memerdekakan kita
dan sungguh-sungguh kita merdeka. Tapi kemudian ayat 13, Paulus memberi peringatan kepada kita, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi agak mirip di sini ya, dengan melihat sisi yang lain, ayat yang lain kita mungkin makin mengerti akan 1 Petrus ini. Jadi Paulus di situ mengingatkan memang Kristus datang untuk memerdekakan kamu, membebaskan kamu. It is for freedom that Christ has set us free. Betul-betul merdeka, bebas, bebas sebebas-bebasnya, kebebasan yang sejati ketika Kristus memerdekakan kita dari belenggu dosa, dari empty way of life kalau istilahnya dari Petrus, dari kehidupan yang sia-sia. Kristus memerdekakan kita dari belenggu dosa. Kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Tapi Paulus kemudian memperingati seperti Petrus memperingati penerima suratnya, memang kamu betul telah merdeka, betul-betul merdeka. My brothers, you were called to be free. Indeed, betul, kamu telah merdeka. But do not use your freedom to indulge the sinful nature. Nah, jadi ada peringatan waktu kita merdeka, betul-betul merdeka, bebas merdeka, kemudian kita orang bisa menjadi salah berpikir kemerdekaan itu berarti artinya saya bisa berbuat semau saya, sesuai dengan keinginan saya, which is yang saya ini sekarang masih, meskipun kita sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi masih manusia lama itu meskipun sudah ditanggalkan, tapi sisa-sisa dosa masih ada di dalam hati dan hidup kita. Kita belum sepenuhnya menjadi orang yang kudus. Belum sepenuhnya kita boleh menerima kemuliaan daripada Tuhan. Dipermuliakan, belum. Ada aspek yang belumnya. Sehingga ada peringatan di situ, jangan sampai orang-orang Kristen yang berpikir Kristus telah memerdekakan kita, membebaskan kita, memakai kesempatan kemerdekaan itu untuk kehidupan berbuat dosa. Kalau Kristus sudah memerdekakan kita, tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus, maka saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan. Toh saya sudah merdeka. Nah, ini menjadi kekeliruan yang bisa terjadi di dalam juga banyak orang-orang Kristen. Ya, kita sudah merdeka, kita sudah bebas. Once saved, always saved. Saya waktu kemarin itu cerita ke Auckland, dan kemudian ada waktu kita pergi ke Lake Taupo ke selatan, kira-kira 3,5 jam 4 jam ke bawah. Ada kesempatan ke sana, dan kemudian sempat ini saya sharing sedikit di Persekutuan Pemuda ya, di Persekutuan Doa. Saya sempat ke tempat yang Airbnb, dan memang sengaja waktu cari itu, terus waktu itu pas kebetulan ya, tanda kutip kebetulan Tuhan pimpin ya, itu mungkin lebih tepatnya. Kita tinggal di satu tempat di Airbnb yang suaminya ternyata orang Indonesia. Ya, waktu saya booking udah tahu bisa ngomong English, Chinese, or Indonesian, ya berarti ada Chinese-nya, English sudah pasti. Ternyata istrinya dari China, suaminya dari orang Indonesia, ya dan jadi ada kesempatan di situ ngobrol-ngobrol yang cukup lama sebenarnya, dan ternyata dia adalah orang yang dulunya pernah Kristen, ya pernah ke gereja, bahkan aktif di dalam gereja. Tapi kemudian sekarang lagi bergumul dan mulai meninggalkan Tuhan dan mulai tidak percaya akan Tuhan, mempertanyakan Alkitab, mempertanyakan Yesus itu bangkit dan sebagainya. Dan sempat ngobrol hampir 2,5 jam dengan dia, yang suaminya ini 2,5 jam. Jadi kesempatan bicara, ngobrol, memberitakan Injil, mengingatkan, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi dalam suasana yang baik ya, di dekat perapian, ya winter dingin sekali di Taupo itu. Ya, di depan perapian dia bikin teh buat kita, ngobrol di depan perapian, ngobrol teologi. Wah, menarik, nggak ada yang lebih baik dari itu. Ya, tentang teologi. Salah satu yang dia tanya itu yang belum sepenuhnya convince, tapi dia mau terbuka ya dengan apa yang saya katakan. Salah satu yang dia tanya adalah, menurut Pak Budi itu kalau orang sudah diselamatkan itu
bagaimana? Apakah dia keselamatan itu bisa hilang sebenarnya? Nah, saya kemudian ceritakan, saya nggak ceritakan dengan detail sekarang, tetapi intinya adalah ya kalau orang sudah diselamatkan, kalau dia betul-betul sudah diselamatkan, betul-betul sudah lahir baru, artinya ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya, dia menjadi manusia yang baru. Kalau pekerjaan Tuhan menjadikan dia manusia baru, sudah lahir, siapa yang bisa mematikan lagi? Ini adalah pekerjaan Tuhan, tidak mungkin bisa hilang keselamatan itu kalau dia sudah sungguh-sungguh lahir baru. Tapi tentu artinya sudah lahir baru harus ada buahnya, ya, ada nyata bentuknya. Kalau sudah dia lahir baru, kalau orang klaim dia sudah lahir baru, dan kalau dia betul-betul sudah mengalami kelahiran baru, menjadi manusia baru, pasti ada buahnya. Tidak bisa hidupnya seperti manusia lama. Nah, ini menjadi peringatan di sini, bukan? Saya terus ngobrol dengan dia. Bukan berarti orang yang klaim dia sudah lahir baru, klaim sudah percaya kepada Tuhan, bahkan sudah dibaptis, bahkan sudah melayani, bahkan sudah berkhotbah, menjadi pendeta bahkan, tidak pasti, tidak 100% dia sudah lahir baru. Ya, meskipun dia klaim dia sudah lahir baru dan seperti ada buah-buahnya, kalau akhirnya dia meninggalkan Tuhan, artinya Yohanes itu menegaskan kepada kita, dia artinya belum sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Tetapi kalau dia sudah sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru, bukan berarti juga tidak bisa berdosa, masih bisa berdosa, tapi kalau ada firman Tuhan yang datang, ada Roh Kudus bekerja dalam hatinya, dia akan kembali kepada Tuhan. Satu hari dia akan kembali kepada Tuhan. Nah, itu jawaban kira-kira intinya seperti itu. Saya katakan pada dia sangat tergerak sebenarnya. Sangat tergerak bergumul dengan hal itu. Meskipun tidak sampai kayak tanda kutip bertobat kembali hari itu, tapi dia terbuka. Saya bilang saya nanti akan kirim buku Tim Keller, Reason for God atau Making Sense of God. Itu ada 2 buku tentang apologetika yang Tim Keller buat. Ya, thank you. Ternyata waktu saya mau kirim, saya kontak dia bilang, saya sudah download, Pak Budi. 2 buku ini saya sudah download, tapi belum sempat baca. Nanti kalau saya sudah baca, saya kontak lagi. Ya, saya bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan seperti itu. Ya. Tapi saya katakan contoh ini, topik pembicaranya di situ ya. Seperti tadi saya katakan bahwa sudah lahir baru, kalau kita sudah menjadi manusia baru, ada pekerjaan Tuhan, maka pasti harus ada buahnya. Ya. Kalau engkau tergoda kalau kau sudah lahir baru, menjadi manusia baru, dan engkau tergoda untuk hidup seperti manusia lama, your empty way of life, cara hidup yang sia-sia, engkau berkata, istilah Paulus, kau sudah merdeka, sungguh-sungguh merdeka, tetapi ada peringatan di sini, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan dalam kehidupan berbuat dosa. Kalau engkau lakukan itu ada berbahaya, takutlah. Berbahaya karena mungkin sekali kamu sebenarnya belum pernah sungguh-sungguh merdeka, belum pernah sungguh-sungguh lahir baru. Tapi kalau engkau sudah sungguh-sungguh lahir baru, ada godaan itu, kita terus digoda, kita terus ditarik oleh dunia ini, maka gentarlah, takutlah. Ada ketakutan itu sesuatu yang sangat penting supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Takut itu seperti pain, seperti rasa sakit di tangan kita waktu kita pegang api, waktu kita tersentuh api atau toaster yang panas, langsung kita tarik karena ada pain. Fear itu seperti pain, ya, menolong kita untuk tidak terbakar. Kalau nggak ada rasa pain, ya nggak apa-apa, kebakar habis, potong tangan kita, ya. Tabrakan, patah semua tulang kalau nggak ada rasa pain. Pain itu sangat penting. Tuhan berikan kepada kita seperti fear, takutlah kamu. Kalau kamu tergoda, ditarik untuk menjalani kehidupan yang lama. Ya, inilah yang diajarkan, diingatkan kepada kita dari Petrus dan juga dari Paulus di sini. Dengan kata lain, Petrus menekankan betapa berbahayanya atau betapa berharganya darah Kristus, dia kaitkan ini, yang telah menebus kita sehingga kita hendaklah hidup penuh dengan ketakutan jikalau kita tetap hidup di dalam kehidupan yang sia-sia. Seolah-olah darah Kristus itu tidak berharga.
Nah, ini menjadi berbahayanya. Ya, kalau engkau, padahal darah Kristus telah menebus engkau, kau telah menebus engkau dari kehidupanmu yang sia-sia. Tapi kalau engkau sekarang yang klaim sudah ditebus, kau tergoda dan kau masih hidup di dalam cara hidup yang sia-sia, gemetarlah dan takutlah. Ini seperti seorang pengkhotbah memberi satu contoh tentang seorang, kita bisa bayangkan seorang anak remaja yang bentur terus dengan orang tuanya, katakan seorang gadis remaja, mungkin remaja menjelang dewasa, terus bentur dengan orang tuanya, dengan orang tuanya perintahkan gini. Orang tua mungkin mengasihi, ayahnya khususnya mengasihi anaknya ini, tetapi mungkin terlalu keras, mungkin terlalu banyak harus begini, begitu, dan sebagainya, sehingga dia mau berontak, dia sangat tidak senang anaknya ini. Ya, sampai satu hari ayahnya dapat kiriman foto anaknya ini sedang diikat ke mulutnya, ada darah-darah sedikit, diculik anaknya, kirim foto. Kalau kamu tidak kirimkan uang segera di dalam waktu berapa lama, dikasih tahu gini, maka anakmu akan saya bunuh. Wah, orang tuanya kaget. Mungkin ada rasa campur menyesal, tapi dia sebenarnya sangat mengasihi. Bagaimana akhirnya dia menjual semua apa yang dia punya, mobilnya dia jual, perhiasan yang dia jual, cincin kawinnya dia jual, apa yang bisa dijual segera dia jual untuk boleh menebus anaknya ini, yang dia kasih ini. Maka hampir semua hartanya sudah habis, dia jual, akhirnya sudah ditentukan waktunya, dia taruh uang itu di dalam kantong, ditaruh di satu tempat yang sudah ditentukan. Maka kemudian dia lihat jauh mundur, nggak ada polisi. Kalau ada polisi, anakmu akan mati. Ya, maka tidak lama kemudian anaknya keluar dari tempat persembunyian itu, ambil kantong itu, uang itu, berisikan uang itu, dan dia balik. Kemudian dia menggandeng salah satu penculiknya itu, tanda kutip penculiknya itu. Dan dia lihat kepada ayahnya yang jauh sana, rasain kamu. Saudara, ini contoh yang kalau anak itu melakukan itu, dan artinya dia tidak menghargai semua pengorbanan daripada ayahnya, maka apa yang dia lakukan, pura-pura, ya, dan kemudian untuk mengerjain ayahnya, untuk mendapatkan segala uang dari ayahnya, maka itu adalah satu hal yang menakutkan. Dia seharusnya takut melakukan itu, karena dia telah menghina apa yang dikerjakan oleh ayahnya. Be fearful of doing that. Inilah yang Petrus ingin ajarkan kepada kita ayat 17-19, khususnya 18-19. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan kalau engkau tidak menghargai akan pengorbanan Kristus, padahal engkau telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan bahkan perak dan emas, barang-barang yang paling mahal. Ini jauh tidak bisa dibandingkan dengan perak dan emas. Kau telah ditebus dengan darah anak Allah yang tunggal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sangat mahal, sangat berharga, yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Nah, sekarang ayat 20 dan 21, Petrus melanjutkan penggambaran tentang Kristus ini. Ya, ayat 20-21, sudah lihat ya, langsung melanjutkan ya. Melainkan dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bercacat, ayat 19. Lalu bicara tentang Kristus, ayat 20 dan 21. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah, dia semua bicara tentang Kristus. Kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia, Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, Allah telah memuliakan Kristus, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Sudah, jadi di dalam ayat 20 dan 21 ini Petrus menggambarkan tentang
Betapa berharganya Kristus itu yang telah mati dan menebus kamu dari cara hidupmu yang sia-sia. Ayat 20-21 Petrus menyatakan 6 hal tentang Kristus yang sangat berharga yang akan berakibat pada 2 hal. Yang akan menghasilkan 2 hal. Yang pertama adalah memberi alasan yang kuat, lebih kuat untuk kita berharap kepada Allah. Itu bagian yang terakhir, tadi sudah kita baca. Sehingga imanmu dan pengharapanmu ada pada Allah sendiri. Dan itu nanti kita lihat itu menyimpulkan paragraf ini. Pengharapan, bicara tentang pengharapan, iman dan pengharapan itu dimulainya paragraf ayat yang ke-13. Ya, sebab siap sedialah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Ya, bicara pengharapan itu permulaan paragraf ini. Ini paragraf yang satu paragraf. Mulai ayat 13, diakhiri ayat 21, ini mendorong kita akhirnya dengan terakhir menjelaskan 6 hal tentang Kristus mengakibatkan kita Petrus memberikan alasan yang lebih kuat, ya, sebab-sebab yang lebih kuat dengan mengeksplor siapakah Kristus itu, apa yang telah Dia kerjakan bagi kita, supaya kita semakin berharap kepada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Dia. Dan hal yang kedua yang akan mau dicapai adalah supaya kita menjadi seperti tadi yang saya sudah katakan, supaya kita memiliki ketakutan yang besar kalau kita berharap kepada sesuatu yang lain di luar daripada Kristus. Nah, ini tujuan daripada Petrus menggambarkan 6 hal tentang Kristus di dalam ayat 20 dan 21 ini. Mari kita lihat secara singkat 6 hal ini, ya, apa yang digambarkan Petrus. Yang pertama, siapakah Kristus itu? Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. 20 ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, atau ia telah dikenal, dikasihi sebelumnya. Foreknown, ya, chosen, pilih, atau di dalam bahasa Yunaninya adalah sama dengan Roma pasal 8 ayat 29 yang bicara tentang Dia telah memilih kita, atau Dia telah mengenal kita sebelumnya, mengasihi kita sebelumnya, foreknew atau foreknown. Tetapi lebih daripada kita dikenal oleh Allah sebelumnya, Roma 8 ayat 29 bicara tentang Dia telah mengenal kita sebelumnya, dan semua yang dikenal oleh Allah atau dipilih Allah, ditetapkan oleh Allah, semua yang ditetapkan Allah, dipanggil oleh Allah, semua yang dipanggil Allah, dibenarkan oleh Allah, semua yang dibenarkan Allah, dipermuliakan oleh Allah. Kita sudah bahas itu 29-30 Roma pasal 8, 5 unbroken chain daripada pekerjaan Tuhan, foreknown, dan kemudian Dia predestined and called and justified and glorified. Yaitu 5 hal yang dikerjakan Tuhan. Tetap ini kita hanya bicara tentang hal yang pertama. Kita memang sudah dikenal Allah sebelumnya. Sebelum kita bisa berespon, sebelum kita ada, bahkan Dia telah menetap, memilih kita, mengenal kita, mengasihi kita. Tetapi lebih daripada itu, Allah telah memilih Kristus, telah mengasihi Kristus bukan hanya sebelum Dia lahir dalam dunia ini, Dia telah dikasihi oleh Allah dari kekekalan. Dia sudah ada dari kekekalan. Dia adalah pencipta daripada segala sesuatu. Dan Allah telah mengasihi Kristus, memilih Dia. Karena Kristus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Yang 1 ayat 1 kita tahu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan untuk menebus kita. Dengan kata lain, rencana keselamatan Allah adalah rencana kekal Allah, memilih Kristus, anaknya yang tunggal, yang Dia kasihi itu, mati sebagai tebusan bagi saudara dan saya. Poinnya di sini adalah kita boleh mengerti bahwa waktu kita, setiap kali kita tergoda untuk hidup di dalam cara hidup kita yang sia-sia yang dulu, yang lama, ingatlah bahwa Kristus bukan yang telah menebus kita, itu telah direncanakan Allah, dikasih Allah dalam kekekalan. Dia adalah Allah, pribadi Allah kedua
yang telah menciptakan segala sesuatu. Dia sudah ada, dia adalah yang kekal itu. Dia artinya keselamatan kita, penebusan Kristus bukan sesuatu yang tiba-tiba Tuhan kerjakan setelah manusia jatuh dalam dosa. Ini sesuatu yang sudah direncanakan Allah sebelumnya. Anak Allah yang tunggal, yang terkasih, yang tidak bisa dipisahkan daripada Bapa, sudah direncanakan untuk dikirim datang ke dalam dunia untuk mati menebus kita. Inilah rencana Allah yang kekal yang sangat berharga. Setiap kali kita tergoda untuk hidup kita, cara hidup yang lama, maka kita mengerti ini adalah rencana Allah yang begitu sempurna yang sudah Dia rencanakan dari kekekalan. Dia telah memilih anaknya yang tunggal itu sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, saudara sekalian, Yesus bukan hanya dipilih, kemudian Ia menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Artinya Kristus, anak Allah yang kekal itu, pencipta segala sesuatu yang selama ini tidak bisa dilihat dengan mata, meskipun sudah dipilih Allah, sudah dikasih Allah, ditentukan Allah untuk datang, tetapi sebelum Dia datang, kira-kira 2000 tahun yang lalu, Dia belum sungguh-sungguh dikenal, Dia belum sungguh-sungguh pernah dilihat, tidak pernah terlihat oleh mata. Dia baru pada zaman akhir ini, Dia kemudian menyatakan dirinya sebagai manusia, sama seperti kita. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah itu telah menyatakan Allah kepada kita. Inilah Allah yang menjadi manusia, Allah beserta kita. Allah menjadi manusia sehingga Dia bisa mati untuk menebus dosa kita, menebus kita juga dari kehidupan kita yang sia-sia. Saudara sekalian, mystery of inkarnasi di sini. Tidak ada agama lain yang boleh mengerti akan hal ini. Tidak ada agama lain, kepercayaan lain, filsafat lain yang mengajarkan bahwa Allah pencipta segala sesuatu yang besar, yang mulia itu, Dia sekarang datang ke dalam dunia, menyatakan dirinya sebagai manusia, mati untuk menebus dosa kita. Allah yang begitu tak terbatas, sekarang datang menyatakan diri di dalam tubuh yang sangat terbatas, seperti saudara dan saya datang ke dalam dunia. Ia menyatakan dirinya pada zaman akhir. Zaman akhir itu adalah sejak Kristus datang sampai Dia datang kedua kali. Itu yang disebut sebagai satu zaman yang terakhir di mana kita hidup. Dia telah menyatakan dirinya kepada kita sebagai manusia yang sangat terbatas. Dan Dia melakukan itu semua. Dia di sini tidak ada bicara tentang kematian Kristus, tapi karena memang sebelumnya sudah dijelaskan, Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal itu. Dan Dia melakukan itu semua, yang ketiga, Dia melakukan itu semua demi kita. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, atau demi kamu. Inggrisnya itu dikatakan, He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Demi kita, karena kita. Ini sesuatu yang seharusnya sangat menggerakkan hati kita. Allah pencipta langit dan bumi memilih anaknya yang tunggal, yang berkuasa atas seluruh alam semesta, diutus ke dalam dunia, menjadi manusia, sama seperti kita, menderita dan mati, merendahkan dirinya, melayani, dan Dia terus setia dalam penderitaannya dan mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dan semua ini Dia melakukannya demi kita. Allah melakukannya, merencanakannya, putus anak yang tunggal, sampai Dia mati di atas kayu salib. Dia melakukannya demi kita. Saudara, ini seharusnya sungguh sangat menggerakkan hati kita ketika kita mengerti ajaibnya, besarnya akan anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Mazmur pasal 8 mengingatkan kita akan
Mazmur di situ menyadari berapa besarnya Tuhan dan berapa kecilnya manusia. Menyadari ciptaan Tuhan. Ketika aku melihat langitmu, bintang yang kau tempatkan, dia menyadari betapa kecilnya manusia. Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita perlu sekali mengerti berapa besarnya Tuhan, berapa agungnya Dia, dan berapa kecilnya kita. Baru kita semakin menyadari berapa besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi di sini bahkan Petrus menggambarkan lebih lagi. Bukan hanya Tuhan begitu besar dan begitu agung melalui penciptaan yang agung, yang mulia itu. Tetapi di sini Petrus menekankan akan pekerjaan Tuhan di dalam Kristus yang telah memilih dia, yang telah mengutus dia menjadi manusia. Di dalam keadaan sebagai manusia dia taat sampai mati. Mati sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak. Mati di atas kayu salib. Dan dia mengerjakan semuanya itu bagi kita. Waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya teringat kembali akan satu video yang sudah saya lihat sudah 12 tahun yang lalu. Ya, itu disebut sebagai The Power of Ten. Kalau sudah belum pernah nonton itu, it's a very short video, it's good, very good video di YouTube, The Power of Ten. Ya, itu membuat kita sadar berapa kecilnya kita, berapa besarnya dan mulianya. Ini baru bicara tentang ciptaan Tuhan. The Power of Ten dimulai dengan suami istri sedang duduk di taman dan ada hamparan di atas tikar, ya, di atas mat gitu, tikar, dan itu dikelilingi kira-kira dia lihat dari atas. Ini adalah kira-kira 10 meter kali 10 meter. 10 meter kali 10 meter. Dan dia setiap 10 detik akan zoom out, 10 meter kali 10 meter lalu zoom out jadi 100 kali 100 meter, 1000 meter kali 1000 meter, 10.000 meter kali 10.000 meter, 100.000 meter kali 100.000 meter, terus the power of 10, terus naik dari yang sampai kecil, sampai ngelihat semua, sampai bumi itu sangat kecil, sudah lama tidak kelihatan orang ini di sini. Bumi itu sangat kecil, bumi itu makin kecil, bumi itu tidak terlihat. Di mana bumi salah satu bagian yang sangat kecil yang tidak terlihat daripada seluruh galaksi terus begitu kecil sudah tidak kelihatan lagi. Betul-betul seperti, dan kita ada di situ, di mana nggak tahu di mana, di situlah pokoknya, nggak tahu itu di mana, sudah tidak tahu ada lagi di mana dan berapa kecilnya. Tapi Tuhan telah datang, pencipta semua itu telah datang ke dunia untuk saudara dan saya. Paulus sangat menyadari berapa besar anugerah Tuhan ini ketika dia mengatakan dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Imannya di mana? Di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, Paulus katakan. Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia menyadari Kristus mati untuk aku, demi kita. Sudah sekalian, inilah ketika kita menyadari ini, kita menyadari sekali lagi besarnya anugerah Tuhan, berapa dahsyatnya akan pengorbanan Kristus, dan berapa dalamnya kasihnya kepada kita. Waktu kita menghampiri perjamuan kudus hari ini, menerima roti dan cawan yang menunjuk kepada tubuh dan darahnya bagi kita, maka biarlah kita ingat anugerah Tuhan ini. Dia telah dipilih, dia telah dikasih Allah sebelum dunia dijadikan, dia telah dinyatakan dirinya bagi kita, dia telah mati bagi kita. Semuanya itu dilakukan bagi kita, demi kita, demi saudara dan saya yang berdosa, yang melawan Tuhan. Dan waktu kita mengerti itu, biarlah hati kita ada ketakutan kalau hidup kita hari ini masih belum merefleksikan betapa berharganya Kristus itu.
Kalau hidup kita masih tergoda dan tertarik hidup di dalam dosa, hidupan yang sia-sia, empty way of life. Takutlah kalau kita mengerti anugerah Tuhan yang begitu besar itu. Tidak berhenti di situ. Yang keempat, saudara sekalian. Yang keempat, Petrus terus melanjutkan tentang karya Kristus itu. Ayat keempat, Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Ya, 21b ya. Dia telah membangkitkan, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Terus menggambarkan tentang Kristus. Artinya adalah kematian Kristus telah diterima oleh Bapa sebagai korban yang sempurna. Satu-satunya korban yang akhirnya bisa sungguh-sungguh menghapus dosa manusia, yang menebus kita sehingga kita adalah milik Allah. Yang menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Saudara sekalian, karena itu kalau kita telah ditebus dan Kristus mati dan kemudian bangkit dari antara orang mati, menyatakan memang kemenangannya, memang dia tidak berakhir di dalam kematian. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Karena apa? Karena Kristus masih dikuasai oleh dosa. Dia dikuasai oleh maut. Berarti dia tidak pernah mengalahkan maut kalau dia tidak bangkit daripada kematian. Maka kebangkitannya menegaskan memang apa yang dia kerjakan, kemenangannya itu sungguh jadi nyata. Kematiannya yang menebus dosa kita, yang menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Benar, itulah yang setelah dicapai dan diterima oleh Bapa di surga. Sehingga kita adalah milik daripada Tuhan. Maka Paulus di dalam suratnya mengatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan matamu, dengan mulutmu, dengan pikiranmu, dengan tangan dan kakimu. Muliakanlah Allah. Karena engkau telah ditebus, kau telah milik Tuhan. Kristus telah bangkit menyatakan kemenangannya dan penebusan, karya penebusannya itu, korban Kristus itu telah diterima oleh Bapa. Tidak berhenti sampai di situ. Lalu kemudian Allah telah memuliakannya, yang kelima. Ya, Allah telah memuliakannya, membangkitkan dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya. Artinya setelah Kristus dibangkitkan, Kristus tidak mati lagi seperti Lazarus. Ya, Lazarus dibangkitkan oleh Kristus, tapi dia belum menerima tubuh kemuliaan. Dia akan mati lagi. Lazarus itu mati lagi, saudara. Ya, setelah dibangkitkan oleh Kristus. Tetapi Kristus tidak mati lagi. Dia menerima kemuliaannya. Setelah dia menyatakan diri selama 40 hari di dalam dunia ini setelah dia bangkit, dia kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menerima kembali semua kemuliaan yang dia miliki dari kekekalan. Dan dia dengan Bapa mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menyertai kita, memimpin kita untuk hidup mengikuti akan Kristus ini. Ketika kita melihat Kristus, kita dipanggil, kita ditebus oleh Kristus, maka kita mengikuti teladannya. Hidup di dalam kebenaran, di dalam kasih, di dalam kesucian, di dalam kemurahan, di dalam kebenaran. Maka kita dipanggil juga untuk hidup seperti Kristus hidup. Dan hidup yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hidup yang kita nanti sendiri akan berbagian di dalam kemuliaan Kristus itu. Artinya ketika dosa sekali lagi menggoda kita supaya kita mengikuti jalan yang lebar, menikmati kenikmatan dunia yang sesaat, tidak perlu menyangkal diri. Kenapa mungkin mesti susah-susah mengikut Tuhan? Ya, tarikan dunia, nikmati kehidupan di dalam dunia. Maka kita akan katakan kepada dunia, tidak. Aku akan mengikut Kristus. Aku akan menyangkal diri dan memikul salibku. Karena meskipun tidak mudah, ini adalah jalan menuju kemuliaan. Lagi pula ini adalah jalan yang disertai oleh Tuhan.
Sedangkan jalan yang lebar, jalan yang dunia tawarkan, yang kelihatannya enak, tapi kita tahu membawa kehancuran dan kekosongan, dan ujungnya akan membawa kebinasaan di hadapan Tuhan. Kristus telah dipermuliakan, karena itu hidup kita juga boleh hidup memuliakan akan Tuhan dan mengikut Kristus, meneladani akan kehidupan Dia. Terakhir, saudara sekalian. Terakhir, 21a, bagian yang pertama. Jadi kita skip, ini saya sengaja untuk menjadi akhir daripada poin yang terakhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah. Atau melalui Dia, through Him, you believe in God, through Jesus Christ. Artinya, kalau saudara dan saya hari ini adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, ini semua adalah karena Kristus. Kristus telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan, dijelaskan oleh Petrus di sini dengan 6 bagian. Dari kekekalan Ia telah dipilih Allah. Dia telah datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dia telah mengalirkan darahnya, mati di atas kayu salib, dan juga Dia telah bangkit dari kematian dan menerima kemuliaan yang kekal. Inilah semua yang telah dikerjakan oleh Kristus, dan Allah mengerjakan juga bersama-sama dengan Kristus. Seluruhnya telah dikerjakan Tuhan bagi kita, supaya kita boleh percaya kepada Allah. Ini secara eksplisit sekali lagi, seperti tadi di awal saya katakan, ayat 21c dikatakan, semua ini telah dikerjakan Tuhan sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. So that your faith and hope are in God. Sekali lagi, ini paragraf ini mengakhiri, kalau sudah membaca bagian ini, sudah tahu ini adalah paragraf yang kedua setelah paragraf yang sebelumnya, ayat 3 sampai 12 itu paragraf sebelumnya. Ayat 13 sampai 21 ini adalah satu paragraf yang baru, dan ini kita sudah menyelesaikan hari ini. Ini adalah satu paragraf yang utuh yang diawali dengan perintah yang pertama dari Petrus supaya umat Tuhan meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Dia. Dan diakhiri dengan perintah semua yang setelah menjelaskan beberapa ayat ini, khususnya hari ini ayat yang ke-20, 21 berbicara tentang 6 hal tentang apa yang Kristus kerjakan, tentang siapakah Kristus itu, maka diakhiri juga supaya kita, iman kita, pengharapan kita juga ada di dalam Allah. Petrus telah menjabarkan segala hal yang Allah lakukan di dalam Kristus, sehingga iman kita dan pengharapan kita hanya berada pada Allah. Sekaligus, seperti di awal saya katakan, setelah dia mengatakan semua ini sekaligus, tujuan yang kedua adalah menekankan betapa mengerikan dan betapa bodohnya jika kita meletakkan pengharapan kita pada sesuatu yang lain. Kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada apapun yang lain selain di dalam Tuhan, di dalam Kristus, maka engkau adalah seperti orang yang menggali kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Itulah yang Tuhan katakan di dalam Yeremia pasal yang kedua. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Dengan kata lain, takutlah. Kalau engkau mengerti, kalau engkau melihat umatku melakukan kejahatan ini. Umatku telah melakukan kejahatan, hai langit gemetar, menggigil, dan tertegunlah. Karena umatku melakukan 2 kejahatan, mereka meninggalkan aku Tuhan, mata air kehidupan. Meninggalkan aku Tuhan, mata air kehidupan, itu kejahatan yang pertama. Dan untuk apa? Meninggalkan Tuhan yang adalah mata air kehidupan, untuk apa? Untuk menggali kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Seperti menggali di pasir di pinggir pantai, kau gali, kau isi air, habis, kosong, tidak bisa menahan air. Apalagi
di dalam 1 Petrus, setelah kita mengerti bukan hanya Tuhan sumber mata air kehidupan, Dia telah menyatakan itu di dalam Kristus. Dia telah memberikan itu di dalam Kristus, menyatakan segala anugerahnya yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Dikasih Allah sebelum segala sesuatu adalah Allah yang kekal itu datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia menderita, mati, menebus dosa kita. Dia dibangkitkan dari kematiannya, menyatakan pekerjaannya sungguh telah selesai. Pengorbanannya diterima oleh Tuhan. Harga yang harus dibayar oleh dosa yang seharusnya kita yang membayar dosa itu, karena kita adalah orang-orang yang berdosa, sedangkan Kristus tidak bersalah, tapi telah dibayar oleh Kristus dengan lunas, telah menebus kita dari dosa dan telah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia, empty way of life. Dan Dia telah dipermuliakan oleh Bapa. Itu semua Dia lakukan demi kita, supaya iman kita, pengharapan kita pada Tuhan. Tetapi kalau imanmu dan pengharapanmu tidak di dalam Tuhan, maka gemetarlah, maka takutlah, maka sadarlah itu akan dosa yang begitu besar. Ketika kita menghampiri meja Tuhan hari ini, biarlah kita diingatkan akan kebenaran ini. Kristus yang berharga, yang segala-galanya, biarlah bukan kita hanya mengerti, tapi juga menggerakkan hati kita. Dan menggerakkan hati kita muncul dari kehidupan yang sungguh mau menyenangkan Tuhan. Hidup yang mau memuliakan Tuhan. Hidup yang meninggalkan cara hidup yang sia-sia dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Biarlah kita dengan hati yang bersyukur datang kepada Tuhan, sekaligus dengan hati yang gentar menerima tubuh dan darahnya yang telah dicurahkan bagi kita, yang kita peringati pada hari ini melalui perjamuan kudus.